Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah dengan izinnya, dengan kuasanya memudahkan urusan kita, melapangkan dada kita, membuat lisan kita tidak keluh, sehingga setiap kita berbicara, orang lain mengerti pembicaraan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita masih senantiasa di dalam hidayah, petunjuk, kebaikan. Semoga hari ini kita masih selalu akrab dengan Al-Quran, selalu akrab dengan masjid, senantiasa beramal sholih supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas insya Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepelit-pelitnya manusia, sekikir-kikirnya manusia adalah ketika nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, ia tidak mau mengirimkan sholawat, ia tidak mau mendoakan Nabi. Itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepelit-pelitnya manusia. Fasallallahu ala nabiyina Muhammad. Ramadan ini banyakkan sholawat. Kita kirim salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu Allah memberikan kekuatan untuk kita mengikuti setiap ajaran yang beliau sampaikan. Kita beribadah, bertingkah laku, berucap sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayahanda, seluruh pendengar radio Purnama Sidi dan Citra FM. Ada permisalan sederhana. Ketika hari ini kita melihat ribuan pemuda, ribuan orang membutuhkan lapangan kerja. Hari ini kita melihat berbondong-bondong mereka datang melamar, berpindah-pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Tentu saja ada yang diterima dan ada yang ditolak. Kebahagiaan bagi yang diterima. Dan Masya Allah, mungkin yang ditolak akan merasa bersedih. Lalu bagaimana? Ada hal yang lebih menyedihkan daripada sekedar tertolak ketika lamaran pertama. Yaitu apa jadinya? Ketika seorang pemuda, ketika seorang laki-laki, seorang perempuan sudah bekerja dengan baik. Dia merasa bekerja dengan totalitas, menuruti seluruh SOP, melakukan semua tugas, tapi di akhir bulan kata pemilik perusahaan, pekerjaanmu tidak kami terima. Kami nggak butuh pekerjaanmu. Pekerjaanmu nggak standar. Kami nggak mau terima pekerjaanmu dan kamu nggak dapat gaji. Kira-kira mana yang lebih sakit? Yang ditolak dari awal atau yang diterima sudah bekerja dengan baik tetapi ujungnya sang bos berkata, aku tidak butuh dengan pekerjaanmu. Astaghfirullahaladzim. Begitulah, semoga Al-Fakir ini tidak salah memberikan analogi sederhana. Bagaimana rasanya ketika semua itu terjadi? Dan ada yang lebih menyedihkan lagi, bagaimana kalau itu terjadi pada amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah merasa sholat, sudah berpuasa, sudah membaca Al-Quran, sudah berbakti kepada orang tua, bersedekah, bekerja di kantor dengan jujur, berdagang dengan baik. Tetapi di ujung ketika kita berharap amalan itu membawa kebaikan kepada kita, Allah berfirman, Allah berkata, aku gak mau nerima semua amalanmu. Aku gak butuh amalanmu. Amalanmu gak kanggo. Aku gak mau terima, aku gak mau kasih pahala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sekelas baginda Muhammad, sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa. Dan doa itu dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ya Allah puasa kami tahun ini, takjil kami tahun ini ya Allah, sedekah kami tahun ini, zakat fitri kami tahun ini, tarawih kami, tilawah kami, zakat mal kami, terimalah ya Allah. Apa yang akan terjadi pada kita kalau amalan itu tidak diterima? Masya Allah. Pendengar Purnama CD dan Citra FM yang kami cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada tiga kelompok manusia yang sholatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Maksudnya sholatnya nggak diterima, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Siapa mereka? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang imam yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Seorang pemimpin yang memimpin suatu kaum tapi kaumnya tidak suka dengan kepemimpinannya. Seorang laki-laki yang memimpin tetapi yang dipimpinnya tidak suka dengannya. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Andai hari ini mungkin terjadi, semoga tidak ada, di musola orang rebutan menjadi imam. Padahal agama kita sudah jelas menjelaskan imam yang paling baik, yang paling paham agama, paling baik bacaan Qur'annya, paling banyak hafalannya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling terhormat di lingkungannya, bukan juga yang paling tua. Na'udzubillah, kalau sampai yang kita imami tidak senang dengan kita, maka resikonya sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih besar lagi kita bawa, bagaimana mungkin hari ini orang berebut jabatan. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat terang benderang mengabarkan kepada kita, orang yang memimpin dan yang dipimpin tidak suka, kecewa, karena pemimpinnya tidak amanah, karena pemimpinnya berlaku buruk, maka sholatnya tidak diterima. Lalu amalan apa yang akan kita andalkan di hadapan Allah? Ketika sholat adalah amalan pertama yang kata Rasulullah, kalau sholatnya baik, semuanya menjadi baik. Lalu bagaimana nasib kita kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka saudaraku, ya Allah, kedua tangan ini berdoa. Ya Allah, seluruh pendengar radio ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Mendoakan pemimpin kita. Mendoakan orang-orang yang mengimami kita, menjadi ketua, memimpin. Semoga mereka semuanya diberikan petunjuk Allah untuk memimpin dengan cara yang telah Allah dan Nabi-Nya tentukan. Bukan benci ketika kita mengkritik. Bukan tidak sayang ketika kita memberi masukan. Tapi karena kita tahu, kalau mereka tidak dicintai, kalau mereka tidak disukai, sholatnya tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya Allah, bertaubatlah wahai saudaraku, andai engkau hari ini diberikan amanah dan engkau belum menunaikannya dengan baik, karena sholatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang kedua? Wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Istri yang berangkat ke tempat tidurnya sementara suaminya sedang marah kepadanya. Ya Allah, kami mengingatkan diri kami sendiri. Kita pernah belajar bersama-sama tentang satu hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah engkau aku beritahu tentang seorang perempuan yang dirindukan surga. Bukan kita yang merindukan surga, tetapi surga yang merindukan kita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu adalah seorang perempuan yang apabila suaminya berbuat salah,
Siapa yang bersalah ayah bunda? Suaminya. Kata Rasulullah, yang apabila pasangannya berbuat salah. Lalu apa yang dilakukan perempuan ini? Dia yang meminta maaf. Lalu dia mendatangi suaminya, bahkan Rasulullah ajarkan caranya. Lalu perempuan itu meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Dan perempuan itu berkata, wahai suamiku, kalau engkau belum meridaiku, aku tidak bisa memejamkan kedua mataku untuk tidur. Allahu Akbar. Di mana perempuan seperti ini? Mana perempuan-perempuan yang menjalankan puasa dan berakhlak seperti ini? Mana perempuan-perempuan di Wonosobo yang terus membaca Al-Quran dan berakhlak seperti perempuan yang ada di dalam hadis ini? Mana yang senang bagi-bagi takjil? Mana yang senang bersedekah, bagi-bagi paket sembako? Sudahkah kita berakhlak dengan akhlak ini? Kata Rasulullah SAW, suaminya bersalah. Suaminya bersalah. Tapi siapa yang meminta maaf? Perempuannya. Abot ustazah? Iya. Karena surga tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki amalan yang spesial. Amalan ini tentu berat. Maka saudaraku, khususnya perempuan, jangan pernah memejamkan mata. Jangan pernah menarik selimut. Jangan pernah mendatangi tempat tidur dalam keadaan suami kita marah kepada kita. Minta maaf. Datangi beliau sebelum kita tidur. Abot berat karena pahalanya surga. Kalau ringan seperti ibu-ibu beli daya di warung dapat hadiah piring. Masya Allah. Perempuan-perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya marah, suaminya murka, maka sholatnya tidak diterima. Lalu kalau sholatnya tidak diterima, bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan tadarus kita setiap malam di masjid? Bagaimana dengan memberi buka puasanya kita? Bagaimana dengan bagi-bagi sembakonya kita? Atau kita beramal dengan amal apapun, sholatnya tidak diterima? Kata Rasulullah SAW, semuanya menjadi buruk. Maka takutlah wahai para istri, takutlah wahai ibu-ibu, jangan sekali-kali tidur dalam keadaan suami marah kepada kita. Lalu siapa yang ketiga? Ya Allah. Wa akhwani mutasariman. Dan dua saudara yang saling mendiamkan dan memutuskan hubungan. Cek lagi puasa kita. Cek lagi Ramadan kita. Cek lagi terawih kita, cek lagi Quran kita. Sholatnya tidak diterima, semua itu ikut tidak diterima. Kapan? Ketika kita bermusuhan dengan saudara kita. Ketika kita saling diam, saling blokir, tidak bertanya, rumahnya bergandengan, keluar dari rahim yang sama, tapi kita bermusuhan karena satu dan lain hal. Baik. Andai hari ini masyhur di kalangan kita, sebelum kita masuk Ramadan, kita saling meminta maaf. Mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan. Mohon maafkan atas segala kesalahan. Itu baik. Itu menjadi bekal bagaimana kita masuk bulan Ramadan tanpa memiliki rasa benci, dendam, grundel, kecewa, marah dengan siapapun. Apalagi dengan saudara kandung kita. Ini satu hadis. Belum lagi kita mendengar hadis Rasulullah yang lain. Di mana ketika hari Senin dan Kamis amalan Bani Adam diangkat. Semua diterima Allah. Tahukah kita siapa yang tertolak? Adalah orang yang di dalam hatinya terdapat permusuhan. Sampai mereka yang bermusuhan berjabat tangan untuk mengikhlaskan kesalahan mereka masing-masing. Allahu Akbar. Betapa buruknya benci. Betapa buruknya hasad. Betapa buruknya grundel, betapa buruknya dongkol, betapa buruknya marah, betapa buruknya ngudung, betapa buruknya bermusuhan, betapa buruknya saling blokir, betapa buruknya tidak mau saling menyapa, betapa buruknya tidak mau, kita orang Wonosobo bilang paring-paringan, padahal saudara, apalagi saudara kandung. Ya Allah. Semoga Ramadan ini mendatangkan hidayah kepada kita semuanya. Siapapun hari ini yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, semoga Allah ganti dengan kasih sayang.
Yang hari ini hatinya dipenuhi dengan dendam, grundel, benci, sengit, tidak senang. Diganti atas izin Allah, hatinya menjadi lapang, menjadi senang bersaudara. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, saudaraku pendengar Purnama Sidi dan Citra FM. 2 saudara yang saling mendiamkan dan tidak bersilaturahmi, sholatnya tidak diterima. Dan kalau sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima. Qur'annya tidak diterima. Sedekahnya tidak diterima. Zakatnya tidak diterima. Malnya tidak diterima. Tarawihnya, tadarusnya tidak diterima. Ketika sholat kita hancur, maka semuanya akan menjadi hancur. Dan di dalam matan hadis yang lain ditambah satu lagi. Siapa kata Rasulullah SAW? Budak yang lari dari tuannya. Ini adalah gambaran bahwa orang-orang yang tidak menunaikan amanahnya dengan baik, maka sholatnya tidak naik walaupun di atas telinga mereka. Maka pahala sholatnya tidak diangkat walaupun 1 jengkal di atas kepala mereka. Yang keempat, orang-orang budak yang kabur dari tuannya. Orang yang lari dari tanggung jawabnya. Orang yang mengkhianati amanahnya sampai budak itu kembali kepada tuannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Ibu. Jadilah imam yang dicintai. Bijaksanalah ketika menjadi pemimpin. Ilmuilah bagaimana cara menjadi imam yang baik. Wahai para istri, Ramadan ini tidak boleh sama sekali kita punya rasa kecewa, marah, sampai kita meminta maaf kepada pasangan kita masing-masing. Wahai saudaraku yang sedang bertengkar, cepat-cepat raih tangan saudaramu. SMS, WA, datangi, ketok pintu rumahnya, minta maaf supaya tabir terhalangnya kita dari keridhaan Allah hilang karena kebencian dan permusuhan. Astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah persaudarakan kita. Semoga Allah eratkan hati kita dengan saudara-saudara kita. Lahir dari rahim yang sama, keluar dari rahim yang sama. Besok kembali bergabung di kamar-kamar yang ada di surga karena kita saling mencintai. Astaghfirullah li wa lakum. Selamat berbuka puasa, beristighfar untuk kesalahan-kesalahan kita. Bersyukur untuk segala nikmat yang datang kepada kita hari ini ya Allah. Berdoa untuk hari esok yang lebih baik, untuk Ramadan yang lebih baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.